Perkenalkan, nama saya Niko Saja Iskandar dari kelompok pertama. Perkenalkan, saya Kimi Katlina Resta dengan NPM 22071243. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bernadetta Amelia Nebaho dengan NPM 22071229. Taman Sari. Taman Sari berletak di Jalan Patean, Kraton, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kode pos 55133 yang bisa kalian lihat di Google Maps seperti yang berikut ini. Untuk tiket masuk di Taman Sari terdapat dua jenis, yaitu untuk internasional atau untuk turis sebesar Rp15.000, lalu yang kedua untuk domestik sebesar Rp5.000. Jika Anda membawa kamera dari luar, Anda harus menambah biaya sebesar Rp3.000. Lalu untuk tiket-tiket yang lain bisa dilihat seperti berikut ini. Ya, kita masuk ke sejarah Taman Sari. Taman Sari Yogyakarta atau Taman Sari Kraton Yogyakarta adalah situs bekas taman atau kebun istana Kraton Tengah Yogyakarta Hadiningrat. Kebun ini dibangun pada zaman Sultan Hamengkubuwono ke-1, yaitu pada tahun 1758 sampai 1765, dan memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan sekitar 57 bangunan. Taman Sari sendiri dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono pertama sebagai tanda penghargaan atas jasa permaisuri, sebab sang permaisuri telah banyak menderita selama Hamengkubuwono pertama melakukan perang Giyanti. Lalu kita masuk ke fungsi awal dari Taman Sari ini sendiri. Yang pertama, Taman Sari sendiri merupakan tempat meditasi sultan. Lalu yang kedua adalah tempat istirahat, rekreasi, serta ibadah. Yang ketiga adalah sebagai pertahanan dengan terowongan bawah tanah untuk tempat bersembunyi. Lalu kita masuk ke beberapa masalah yang dihadapi, yaitu seperti cat bangunan yang sudah memudar dan banyak tanaman paku. Untuk yang kedua, kita menemukan banyak sekali beberapa tempat atau titik di Taman Sari yang belum memiliki tempat sampah atau sudah memiliki tempat sampah tapi kurang bersih atau tidak bisa dianggap itu sebagai tempat sampah. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan yang kami temukan di tempat wisata Taman Sari. Permasalahan ketiga yang kami temukan yaitu terdapat banyak tumbuhan yang sudah mulai layu dan gersang. Pada saat kami datang ke Taman Sari, kami menemukan beberapa tanaman yang sudah mulai layu sehingga membuatnya terlihat kurang menarik. Permasalahan yang selanjutnya, terdapat banyak lumut di dinding bangunan sehingga membuatnya terlihat kotor dan tidak terawat. Permasalahan yang terakhir, terdapat banyak objek bangunan yang tidak memiliki papan informasi mengenai bangunan tersebut sehingga bangunan tersebut terlihat monoton dan banyak pengunjung yang tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai bangunan tersebut. Dari permasalahan yang telah kami jabarkan tadi, kami memiliki beberapa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang pertama, kami akan menambahkan penjaga keamanan. Keamanan merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah pariwisata. Kami menambahkan penjaga keamanan untuk mengawasi kebersihan dan keamanan dari Taman Sari. Saat kami berkunjung ke Taman Sari, kami menemukan beberapa sampah yang dibuang sembarangan dan beberapa bangunan yang kotor akibat vandalisme. Oleh karena itu, kami menambahkan penjaga keamanan agar kebersihan lebih terjaga dan tidak ada pengunjung yang melakukan vandalisme di bangunan Taman Sari. Yang kedua, karena Taman Sari merupakan cagar budaya, kami akan memberikan masukan kepada petugas di Taman Sari untuk menyampaikan kepada pemerintah agar dapat merenovasi Taman Sari, seperti mengecat ulang bangunan Taman Sari. Ketiga, kami akan menambahkan beberapa tempat sampah di titik-titik tertentu yang belum terjangkau sebelumnya. Kebersihan merupakan aspek yang penting karena dengan terjaganya kebersihan sebuah tempat wisata akan membuat pengunjung menjadi nyaman dan mungkin berencana untuk datang kembali ke tempat wisata tersebut. Sebelum terjadinya pandemi,
Taman Sari dibuka tanpa batasan pengunjung, sehingga penghasilan dari tour guide dan petugas lainnya tergantung kepada pengunjung dan biasanya penghasilan mereka besar. Selain itu, tidak ada objek yang ditutup. Namun, setelah terjadinya pandemi, jumlah pengunjung yang datang ke Taman Sari dibatasi, sehingga penghasilan dari tour guide dan beberapa petugas lainnya menjadi berkurang. Selain itu, terdapat objek yang ditutup, yaitu Sumur Gemuling. Objek ini ditutup karena untuk menghindari terjadinya kerumunan. Sumur Gemuling merupakan salah satu spot foto favorit yang biasanya ramai oleh pengunjung. Kami melihat terdapat beberapa potensi yang dapat kami kembangkan dari Taman Sari. Yang pertama, penambahan lampu. Kami menemukan beberapa lampu yang sudah mulai rusak di Taman Sari, dan kami melihat jika dengan menambahkan lampu taman akan berpotensi untuk meningkatkan nilai keindahan dari Taman Sari. Yang kedua, menambahkan papan informasi yang berisi nama dan beberapa informasi penting mengenai suatu objek bangunan. Dengan memberikan papan informasi di sekitar bangunan akan membantu pengunjung untuk memahami mengenai objek bangunan tersebut. Yang ketiga, tempat peristirahatan. Kami melihat terdapat lahan kosong di Taman Sari yang dapat diberikan tempat duduk atau payungan, sehingga pengunjung yang kelelahan dapat beristirahat di sana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang target yang akan dicapai pada objek yang kami amati, yaitu yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini berarti adanya penanaman pohon pada rencana kasar yang telah kelompok kami buat, di mana gunanya sebagai dimanfaatkan untuk membuat udara sekitar menjadi lebih sehat dan segar, serta mengurangi zat pencemaran udara dan memberi oksigen bagi kita semua. Itu semua sangat berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Yang kedua ada faktor sosial, yaitu di mana faktor ini menambah perubahan, di mana perubahannya ini menambah para pedagang guna untuk menarik kesan terutama pada tempat bersejarah. Misalnya, menambah pedagang untuk berjualan souvenir dan sebagainya. Di mana ini bermanfaat untuk memperluas lapangan kerja dan menambah keuntungan dari suatu tempat tersebut. Yang ketiga ada faktor budaya. Faktor budaya ini di mana faktor budaya ini menambah perubahan khususnya untuk pemerintah, supaya pemerintah menambahkan corak dari bangunan tersebut, atau seperti pada rencana kelompok kami, yaitu merenovasi cat bangunan tersebut dan menambah sebagian lukisan mengenai perkembangan bangunan tersebut untuk menambah ketertarikan para wisatawan untuk berkunjung melihat budaya Jogja. Selanjutnya ada rencana kasar untuk perubahan pada tempat ini, yaitu dari kelompok kami. Yang pertama yaitu menambahkan beberapa lampu di sekitar jalan menuju bangunan tersebut, di mana pada awalnya sebenarnya bangunan ini memiliki lampu, namun sebagian lampu yang terdapat di tempat tersebut ada yang tidak menyala. Namun guna lampu ini di kala sore hari dapat menerangi perjalanan wisatawan dalam mengunjungi tempat-tempat objek-objek dalam bangunan tersebut. Yang kedua rencana kasarnya yaitu menambah banyak kursi di sekitar bangunan agar para pengunjung tidak duduk di sekitar bangunan tersebut. Dapat kita lihat di gambar PPT kami ada beberapa kursi, namun 2 kursi itu tidak cukup untuk tempat duduk di tempat tersebut, melainkan harus menambah banyak kursi, terutama perjalanan pengunjung itu dalam mengunjungi objek suatu tempat tersebut lumayan banyak dan jaraknya itu agak jauh, jadi diharapkan untuk menambah banyak kursi. Yang ketiga itu ada rencana kasar yang kelompok kami buat, yaitu menambah tanaman di tengah lahan kosong yang terdapat di tengah bangunan tersebut. Seperti kita tahu bahwa ada lahan kosong terletak di tengah bangunan tersebut, di mana lahan ini tidak digunakan, melainkan dibiarkan begitu saja. Lahan ini digunakan supaya menginovasi kita untuk menambah tanaman di tengah-tengah atau pancuran serta lampu-lampu di atasnya, lampu-lampu lentera, agar pengunjung sangat terkesan pada objek tempat tersebut. Tidak hanya itu saja, melainkan
tempat tersebut menjadi tempat yang berbeda dari tempat yang sejarah lainnya. Selanjutnya, kelompok kami mempunyai referensi atau saran untuk mencapai suatu solusi masalah. Yang pertama ada kami menambah kursi panjang untuk muat beberapa orang agar orang-orang yang ingin duduk tidak berdesakan duduk. Yang kedua yaitu kami menambah tempat sampah yang berbeda jenis, misalnya sampah organik khusus untuk warna kuning, sampah anorganik warna hijau, dan sampah berbahaya yaitu warna merah. Yang ketiga, kami menambah lampu lentera untuk menambah kesan menarik, terutama menambah penerangan pejalan wisatawan mengunjungi objek-objek lainnya di tempat tersebut. Yang keempat yaitu referensi kami menambah papan objek untuk mengetahui tentang kesejarahan tempat objek tersebut dan menambah pengetahuan suatu objek bangunan dari tempat bersejarah. Yang kelima yaitu menambah pohon, kesannya digunakan untuk menambah oksigen dan meningkatkan atau mengatur suhu di lingkungan tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih.